Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu bersama-sama pagi hari ini. Kita datang menyembah Tuhan, kita datang meninggikan Dia. Kita sama-sama siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk kami datang sama-sama meninggikan Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan suara-Mu. Ini hati kami yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Ini hati kami, jiwa kami, tubuh kami yang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama datang menyembah Dia. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita pujikan pujian, Tuhan aku rindu, aku siap Tuhan menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan dari awal, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Mari lebih lagi katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku
rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Mari naikkan sembah Dia. Syaralama ralama syiriri haralama ralama syiriri. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan dalam hati kami. Kami masuk menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, hampiri tahtanya dengan pujian penyembahan. Mari tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Syaralama yaralama 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 siriri yaralama yaralama siriri. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima sembah kami. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, mencari wajah-Mu. Pagi ini mencari wajah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Roh-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Pagi hari ini bawa kami tenggelam lebih lagi Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah yang hidup penuhi kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta.
Nyatakan hidupku halatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan setiap kami Tuhan pagi ini. Memulihkan Haleluya. hati mereka yang terluka. Oh, haleluya. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku halatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lebih tinggi lagi katakan membebaskan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Ini deklarasi kami ya Tuhan, bahwa setiap kami adalah orang-orang yang Kau pilih, kami adalah orang-orang yang Kau urapi untuk Engkau pakai membebaskan mereka yang terbelenggu, membebaskan setiap mereka yang terikat. Dan hari ini ya Tuhan, biar kebenaran ini sekali lagi memerdekakan setiap kami. Biar kebenaran ini sekali lagi mengingatkan kami ya Tuhan. Kalau ini, hari-hari ini hanya sebatas menjadi sebuah pengetahuan. Biarkan pagi hari ini Roh Kudus-Mu sekali lagi membangkitkan kami. Roh Kudus-Mu sekali lagi membakar kami. Sehingga kami bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tapi roh kami kembali menyala-nyala. Api yang ada di dalam kami kembali berkobar untuk kami dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk pagi hari ini, pagi yang indah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mau lebih lagi dipakai oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Dan pagi hari ini ada sebuah kebenaran yang kita mau sama-sama sekali lagi terima, ya, kebenaran yang saya percaya akan sekali lagi membakar roh kita, akan kembali lagi membangkitkan api yang ada di dalam kita, ya, sehingga kita akan jadi orang-orang yang semakin menyala-nyala, ya, semakin dekat hari Tuhan, bukan semakin melempem, ya, bukan semakin menjadi biasa-biasa, bukan hanya sebatas menjadi orang-orang yang mengingat sejarah di masa lalu pernah dipakai oleh Tuhan, atau bahkan kita barusan mendengar bagaimana orang lain dipakai, tapi kita sendiri tidak pernah mengalaminya, atau bahkan kita sudah tidak mengalaminya hari-hari ini karena kita menjadi dingin, kita menjadi biasa-biasa. Tapi hari ini biarkan firman Tuhan kembali lagi menyegarkan setiap kita, ya, menghidupkan sekali lagi roh kita. Tahun ini adalah tahun pergeseran besar dan mujizat, ya. Ketika kita terima visi ini di tahun 2024, kita percaya bahwa pergeseran yang akan terjadi ini bukanlah pergeseran dari hal-hal yang baik, terus hari ini semakin kurang baik atau menjadi tidak baik. Tapi pergeseran yang akan terjadi di tahun 2024 ini sebaliknya. Apa yang dulu kita tidak pernah mungkin
lakukan bersama dengan Tuhan, akan ada sebuah pergeseran besar, kita akan kerjakan, kita akan lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, apa yang dulu kita merasa kita tidak bisa, kita tidak mampu, tetapi bersama dengan Tuhan, tahun ini akan ada sebuah pergeseran besar. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Dan di Yesaya 30 ayat 18, di situ firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi di tahun ini pergeseran besar yang akan terjadi bukanlah Tuhan sedang menanti-nanti untuk kejatuhan kita. Tuhan tidak sedang menanti-nanti menunggu kemunduran kita. Tapi tahun ini firman Tuhan katakan Tuhan itu menanti-nantikan hendak menunjukkan kasih-Nya. Tahun ini Tuhan sedang menanti-nantikan untuk melakukan pergeseran besar untuk memakai kita. Lebih dari tahun-tahun yang sebelumnya. Akan ada pemakaian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Dan bagian kita adalah kita harus menjadi anak-anaknya yang bekerja sama dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang justru menjadi penghalang untuk Tuhan itu bekerja melalui kita. Tuhan bekerja di dalam kita, memakai kita. Di Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 firman Tuhan berkata seperti ini perikopnya tentang Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan di ayat yang keempat, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Di sini firman Tuhan menjelaskan bagaimana seorang Yeremia itu dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan. Tapi perhatikan, saya katakan tadi jangan sampai kita ini justru menjadi orang-orang yang menghalangi Tuhan itu bekerja. Ya, menghalangi Tuhan itu memakai setiap kita. Di ayat yang ke-6 di situ firman Tuhan berkata, ya ini respon dari seorang Yeremia ketika dia dipilih sama Tuhan, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, respon dari seorang Yeremia dia berkata seperti ini. Di ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ada alasan dari seorang Yeremia. Dia melihat bahwa dia masih muda, dia tidak punya pengalaman, dia tidak pintar berbicara. Dan seringkali ini juga setiap dari kita manusia ya, kita ini juga punya banyak alasan untuk ketika kita mau dipanggil, dipilih, dipakai oleh Tuhan. Ya kalau di gereja kita, kalau ketika kita mau dipilih jadi diangkat jadi sponsor, atau kita mau dipercayakan jadi seorang connect group leader ya, atau kita diminta untuk ayo melayani Tuhan ya. Kita seringkali menjadi orang-orang yang sama seperti Yeremia yang banyak alasannya. Seringkali kita suka berkata, gimana aku tidak tahu bagaimana caranya. Kalau aku mau dipakai oleh Tuhan, bagaimana caranya? Ya itu menjadi sebuah alasan karena kita berpikir bahwa aku tidak punya kemampuan apa-apa. Kita berkata bahwa aku tidak tahu bagaimana caranya. Atau mungkin kita juga bisa berkata bahwa aku tidak punya
Aku tidak punya kemampuan seperti si A. Aku tidak punya ini, aku tidak punya itu. Seandainya aku punya ini, aku punya itu, pastinya akan lebih mudah untuk aku bisa dipakai oleh Tuhan. Akan lebih mudah, akan lebih leluasa untuk aku bisa dipakai oleh Tuhan. Kita mungkin hari ini bukan hanya bicara tentang pelayanan ya, bicara juga di dunia sekuler. Kalau Bapak Ibu Saudara Anda ada di sebuah perusahaan, Anda bekerja, atau Anda seorang karyawan, atau bahkan Anda seorang bisnismen, ya, dan Anda berkata bahwa bagaimana mungkin Tuhan bisa memakai apa yang ada di tanganku, aku tidak punya ini, aku tidak punya itu, dan banyak sekali alasan yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita katakan, untuk kita seolah-olah ya menolak apa yang menjadi panggilan dan pemilihan Tuhan di dalam hidup kita. Dan seringkali juga kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mungkin bisa berkata, aku bukan mereka, aku bukan si A yang bisa ini dan itu. Aku bukan orang yang lahir dari latar belakang keluarga yang baik-baik sehingga aku bisa maksimal dipakai oleh Tuhan. Justru keluargaku adalah orang-orang yang menentang aku. Justru lingkunganku adalah orang-orang yang tidak mendukung aku. Aku bukan mereka yang lahir dari keluarga pendeta misalkan. Aku bukan mereka yang lahir dari keluarga yang kaya, yang punya koneksi di mana-mana sehingga lebih mudah untuk menjadi seorang yang sukses. Ada banyak alasan yang bisa kita ucapkan yang membuat seolah-olah Tuhan tidak akan bisa pakai kita. Ada banyak alasan yang bisa kita ucapkan yang seolah-olah Tuhan itu tidak akan mampu untuk memakai kita dengan keberadaan kita yang saat ini, dengan kita yang hari ini. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita punya perasaan tidak layak gitu ya, kita merasa bahwa kita tidak layak. Ada kekhawatiran yang ada di dalam diri kita ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, mau dipakai di area apapun hari ini dalam hidup kita. Yang ending dan tujuan esensinya adalah kita dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita dan untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kita melihat itu, ada perasaan tidak layak, ada kekhawatiran, justru perasaan ya seperti itu membuat potensi yang ada dalam diri kita itu mati. Ketika kita melihat kalau ada di depan mata kita yang kita lihat itu adalah semua alasan-alasan itu, percayalah, kita tidak akan pernah menjadi seseorang yang seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan. Semua potensi kita akan mati. Alasan-alasan itu akan membunuh setiap potensi kita. Akan membuat kita tidak menjadi seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Sehingga pagi hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Untuk kita melihat ada sebuah pergeseran besar terjadi. Pemakaian Tuhan yang semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu di ayat 4 dan 5. Di ayat 4-5 di situ dikatakan firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Coba perhatikan. Di poin yang pertama kebenaran yang harus memerdekakan kita pagi hari ini. Untuk supaya kita melihat, yes, tahun ini ada pergeseran besar. Aku akan lihat pemakaian Tuhan yang besar di dalam hidupku. Yang pertama kita perhatikan, di sini firman Tuhan katakan bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan bahkan sebelum kita lahir. Kita ini belum ada di kandungan ibu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu sudah punya rencana-rencana yang besar di dalam hidup kita. Tidak ada satupun di antara kita hari ini yang kebetulan, hari ini engkau dengar firman Tuhan ini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah mengenal kita bahkan sebelum kita ada, sebelum kita di kandungan ibu kita. Tuhan sudah punya rencana-rencana yang besar. Jadi poin yang pertama yang harus kita ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kebenaran ini harus memerdekakan kita apapun siapapun kita hari ini. Keterbatasan apapun yang kita lihat dalam diri kita. Apapun yang tidak pernah kita
kalau kita bandingkan dengan orang lain yang tidak kita miliki, yang mungkin tidak pernah kita miliki, orang lain punya talenta-talenta dan kita tidak punya talenta itu. Apapun kondisi kita hari ini, kebenaran pertama yang harus memerdekakan kita pagi hari ini adalah kita harus tahu bahwa kita ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebelum di kandungan ibu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita ini orang yang dipilih Tuhan. Tidak peduli latar belakang, tidak peduli situasi, kondisi apapun hari ini yang kita alami dan pernah kita alami. Tidak akan pernah mengubah bahwa Anda dan saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan pilih Yeremia, di sini firman Tuhan katakan bahwa Yeremia itu diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan kepada orang-orang Israel waktu itu. Dan firman Tuhan katakan bahwa pesan yang disampaikan oleh Yeremia dari Tuhan itu bukan hanya membangun gitu ya, tapi di sini dikatakan merobohkan juga, membinasakan juga ya. Coba perhatikan betapa panggilan seorang Yeremia itu adalah panggilan yang luar biasa, yang mulia. Membangun dia dari perkataan, dari mulutnya itu bisa membangun, ya, menghidupkan. Dan dari perkataannya juga, karena dia orang yang dipilih Tuhan, perkataannya juga itu bisa membinasakan, bisa merobohkan. Dari poin ini kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan pilih kita, Tuhan tidak pernah pilih kita hanya untuk kita ini semua punya peran di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang anak bawang, ya. Kita ini tidak ada satupun orang-orang yang diabaikan oleh Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, satu dari kita itu pemeran utama, ya. Kita ini bukan cadangan. Tapi setiap kita itu dipikirkan oleh Tuhan. Kita ini ada di hatinya Tuhan. Kita ini ada di rencananya Tuhan. Amin. Ya. Dan ketika Tuhan pilih Yeremia, ya, dan sama seperti juga Tuhan memilih kita, Tuhan pilih kita. Di sini dibilang membangun, membinasakan, dan merobohkan. Dari poin ini saya pelajari seperti ini. Ketika Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita. Bukan hanya untuk membangun, tapi merobohkan, membinasakan. Itu poin yang pertama, bicara tentang apa yang ada di dalam kita terlebih dahulu. Ya, kita tidak hanya sukses gitu ya dipakai Tuhan, tapi kita juga harus menang di dalam. Ada hal-hal yang perlu dibongkar dari dalam diri kita. Ada hal-hal yang perlu dibinasakan dari dalam diri kita. Ini bicara tentang kita ini dipisahkan, dikuduskan untuk Tuhan. Jadi pertama-tama yang di dalam kita terlebih dahulu. Ada hal-hal yang perlu dimatikan. Dan setelah itu kita akan dipakai Tuhan untuk memenangkan apa yang ada di luar. Menang yang di dalam dan Tuhan akan pakai kita untuk memenangkan apa yang ada di luar. Amin. Ya. Dan perhatikan yang kedua. Yang kedua, di ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita melihat bagaimana Tuhan akan melakukan pergeseran yang besar. Pemakaian Tuhan yang besar atas hidup kita di tahun 2024 ini dan seterusnya. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang harus memerdekakan kita hari ini bahwa ketika Tuhan pilih kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan pilih kita, yang kedua Tuhan sertai. Sama seperti Yeremia, ketika Tuhan pilih Yeremia, Tuhan tidak meninggalkan Yeremia begitu saja. Firman Tuhan katakan Tuhan jamah mulutnya gitu ya. Itu berarti bahwa Tuhan perlengkapi Yeremia. Dan di firman Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan berikan dia otoritas. Ada urapan Allah turun atas Yeremia. Dan begitu juga dengan Anda dan saya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah kebenaran ini memerdekakan kita bahwa kita dipilih. Yang kedua harus juga kita pegang bahwa Tuhan menyertai kita. Kita ini adalah orang-orang yang disertai. Yeremia dia berkata bahwa aku tidak pandai bicara. Tapi ternyata apa yang dia rasa bahwa adalah kelemahannya dia untuk berbicara justru Tuhan pakai jadi kekuatan.
Mulut yang katanya Yeremia tidak bisa berbicara, tidak bisa menyusun kata-kata, ternyata mulut yang sama dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk berbicara kepada seluruh Israel. Dan berbicaranya itu bukan sekedar berbicara, membangun, merombak ya, membinasakan dari keluar dari mulut yang katanya tidak bisa apa-apa. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tapi Tuhan memperlengkapi kita. Apa yang kita punya pastinya hari ini kenali. Apa yang hari ini ada sama kita. Makanya Bapak Ibu Saudara Anda yang belum digembalakan di Connect Group, ayo berikan diri Anda digembalakan, dimuridkan di sana. Sehingga Anda bisa menemukan potensi apa sebenarnya yang Tuhan berikan di hidupmu. Biar di Connect Group itu digali. Anda bisa menemukannya di sana. Saya menemukan saya adalah produk dari Connect Group. Saya menemukan apa yang menjadi kelemahan saya dibuat Tuhan menjadi kekuatan. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara hari ini, pagi hari ini, ketika Anda sudah menemukan apa sebenarnya yang menjadi kekuatan, yang kelemahan, oke, temukan kelemahanmu apa. Dan biarkan Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tuhan akan menjadikan kelemahanmu itu akan menjadi kekuatan sama seperti Yeremia. Jadi hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan ini memerdekakan kita. Kita tahu bahwa ketika Tuhan pilih kita, Tuhan urapi kita. Tuhan sertai kita. Tuhan berikan otoritasnya. Tuhan perlengkapi kita. Kembangkan apa yang hari ini ada di dalam setiap kita. Di Connect Group ketika Anda mulai dipercayakan untuk pimpin pujian, untuk mulai sharing, terima semua itu. Ya, itu adalah salah satu bentuk bagaimana Anda mengembangkan apa yang hari ini Tuhan berikan di dalam hidupmu untuk dipakai besar oleh Tuhan. Anda yang selama ini di tahun-tahun kemarin Anda sering menolak untuk jadi leader. Tahun ini kalau mau lihat pergeseran besar terjadi, ayo mulai buka dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Yang sering menolak kalau disuruh pelayanan, ya, di CG disuruh pimpin PAW mungkin atau sharing masih menolak, merasa tidak layak dan tidak mampu. Hari ini biar kebenaran ini memerdekakan setiap kita dan kita menjadi orang-orang yang semakin rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berdoa, kita sama-sama berdoa meteraikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan setelah itu kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Tuhan, hamba berdoa meteraikan firman-Mu di setiap hati kami ya Tuhan. Biar firman ini jadi benih, tidak ada satupun benih pagi hari ini, benih firman-Mu yang jatuh di tanah yang tidak subur. Tapi setiap benih ini jatuh di tanah yang subur. Yang akan berbuah berlipat kali ganda untuk memuliakan Engkau Tuhan. Pagi hari ini firman-Mu memberikan sebuah roh keberanian di setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh karena firman-Mu saat ini memerdekakan setiap kami. Setiap kami terima roh keberanian lebih lagi untuk melangkah dipakai oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan ya Tuhan. Kita sama-sama sekali lagi datang menyembah Dia. Mari sama-sama katakan, diam dalam bait-Mu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat. Amin Tuhan. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu. Yes, amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Ku ingat Kau pilih kami, Kau kasih-Mu sertai kami. Amin. dan kebaikan-Mu, Katakan kerinduan. kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu.
kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus. Katakan kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu. Sekali lagi sama-sama katakan kerinduan. Kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus, menyenangkanmu Yesus, Amin. menyenangkanmu Yesus. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang rindu untuk menyenangkan hati Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini ada di doa pagi ini karena engkau mengasihi Yesus, karena engkau mau menyenangkan hati Yesus. Dan kalau itu adalah kerinduan hatimu, dan hari ini di hari-hari kemarin mungkin engkau merasa bahwa ya aku dipilih Tuhan, dipilih hanya untuk supaya masuk surga. Dan itu cukup, kita merasa itu adalah sesuatu yang cukup, dipanggil untuk masuk ke surga bersama dengan Bapa. Tapi hari ini kalau kita mau berkata aku mengasihimu Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau Tuhan, dan hari ini aku diingatkan, aku disadarkan oleh Roh-Mu yang kudus bahwa tidak cukup saja selama aku di dunia ini aku puas bahwa namaku sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, aku sudah masuk surga. Tapi hari ini aku diingatkan bahwa aku dipilih bukan hanya untuk masuk surga, tapi untuk dipakai, untuk menyatakan kemuliaan-Mu selama aku masih ada di bumi ini. Dan aku mau dipakai oleh Engkau Tuhan. Aku tidak mau hidupku yang hari ini yang sudah Engkau rencanakan bahkan sebelum aku ada di dalam kandungan ibuku. Rencana yang besar, perkara yang besar itu hanya sekedar menjadi sebuah cerita yang akan ikut masuk di dalam kuburanku nanti. Tapi aku mau ini akan menjadi sebuah sejarah. Aku akan melihat betapa tangan-Mu bekerja dalam hidupku. Setiap potensi-potensi di dalam hidupku tidak ada satupun yang sia-sia.
Dan hari ini engkau mau berkata, yes Tuhan, aku adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Aku tidak mau jadi lagi orang yang penuh dengan alasan, tidak punya ini, tidak bisa ini, tidak punya waktu, atau apapun hari ini yang selama ini menjadi alasan di dalam hidup kita, di dalam diri kita hari ini. Dan hari ini kita mau berkata, aku tanggalkan semua alasan-alasan ini. Dan aku mau berkata, aku mau berseru di hadapan Tuhan. Tuhan, aku pakai aku Tuhan. Aku dipilih, aku mau dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini engkau yang selama ini engkau sudah melayani Tuhan. Engkau sudah tahu engkau dipilih oleh Tuhan. Dan engkau masih ragu, bahkan masih ragu bahwa engkau disertai oleh Tuhan. Ragu dalam artian apa? Seringkali kita melayani biasa-biasa. Kita mengandalkan kemampuan kita. Kita mengandalkan pengalaman kita. Kita tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan bekerja. Karena kita tidak merasakan ada sebuah penyertaan yang memberikan urapan dan otoritas di dalam pelayanan kita atau di dalam pekerjaan kita. Dan hari ini kita disadarkan lagi oleh Roh Kudus dan kita mau berkata, Tuhan, hari ini aku mau jadi orang yang bukan hanya melayani, tapi aku mau jadi orang yang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Aku mau jadi orang yang melayani dengan kuasa dan otoritas dari-Mu. Aku mau dipakai Tuhan, bukan biasa-biasa. Kalau tahun ini pergeseran yang besar, kalau tahun-tahun kemarin aku hanya melayani dengan seadanya. Yes, aku mungkin all out, berikan waktu, tenaga, skill. Tapi aku lupa dengan penyertaan Tuhan, dengan kuasa, otoritas, urapan. Tahun ini aku akan melayani dengan otoritas Allah. Aku akan melayani dengan kuasa dan urapan dari Tuhan. Dan kalau itu menjadi seruanmu, 2 poin ini, pagi hari ini menjadi seruanmu di hadapan Tuhan. Kau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, kita nyanyikan lagu ini menjadi kerinduan yang bukan hanya keluar dari mulut, tapi kerinduan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kau Allah yang menyelidiki setiap hati, setiap kerinduan. Dan saat ini juga setiap mereka yang belum merasakan bahwa dia dipilih Tuhan, hari ini juga menerima keberanian dari Roh Kudus untuk menyatakan, aku orang pilihan Tuhan. Dan hari ini orang-orang yang mengangkat tangan, yang mau berkata, aku mau dipakai Tuhan dengan penyertaan dari Tuhan, dengan otoritas, dengan kuasa, dengan urapan. Hari ini juga terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Dalam hidupku menyenangkan-Mu, Yesus. Lebih lagi katakan kerinduan. Amin. Dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu, Yesus. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, Yesus. menyenangkan-Mu, Yesus. Menyenangkan-Mu, Yesus. Kami percaya
pagi hari ini Engkau disenangkan ya Tuhan, karena Engkau mendapati hati kami yang rindu untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Dan hamba lepaskan berkat, kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kami terima hati yang semakin lapar dan haus akan Engkau. Kami terima hati yang semakin intim dengan Roh Kudus. Dan oleh karena kami adalah orang-orang yang berharap, orang-orang yang mengandalkan Engkau, maka apapun yang disentuh oleh tangan kami, Engkau Tuhan yang jadikan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang terima roh yang menyala-nyala pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.